Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Pertama dari kelas 11 Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan komposisi fungsi. Video kali ini saya tujukan untuk menuntaskan pengayaan mata pelajaran matematika yang dibimbing atau diberi oleh Ibu Suci. Baik, mari kita mulai. Nah, fungsi itu adalah sebuah sistem pemetaan yang memetakan himpunan dari daerah asal ke daerah hasil. Nah, itu pengertian dari fungsi ya, memang. Nah, daerah hasil dan daerah asal itu apa sih namanya? Nah, kalau daerah asal yang biasanya dilambangkan dengan daerah A, itu dinamakan sebagai domain. Kalau misalkan daerah hasil yang biasa ditandai dengan daerah B itu dinamakan dengan kode domain. Nah, jadi dalam domain dan kode domain itu sendiri, tugas fungsi adalah untuk memetakan himpunan yang berada di daerah A atau daerah kode domain ke daerah hasil, yaitu kode domain yang dilambangkan dengan B. Seperti ini. Misal kita memetakan himpunan yang berada di A ke B, kita bisa memetakannya dengan cara hubungan 1 dengan A dan 2 dengan B, lalu 3 dengan C dan 4 dengan D. Nah, ini merupakan fungsi atau pemetaan dari himpunan yang berada di domain dan juga kodomain. Bisa kita lihat sendiri di sini, di daerah kodomain terdapat himpunan yang dinamakan dengan range. Nah, apa itu range? Range itu sendiri pengertiannya adalah himpunan yang ada di kodomain, yaitu hasil dari pemasangan antara himpunan yang ada di A dengan B. Jadi intinya, range itu merupakan himpunan yang berada di kodomain yang dipasangkan dengan himpunan yang ada di kodomain. Nah, kalau misal saya tanya di sini, himpunan range-nya ada apa aja, maka kita di sini harus menjawab range di kodomainnya itu adalah A, B, C, dan D. Ini merupakan domain range dari himpunan yang berada di kodomain. Oke, baik. Selanjutnya ada jenis-jenis dari fungsi. Nah, jadi fungsi itu terbagi secara jenisnya, fungsi itu terbagi menjadi 3, yaitu ada injektif, surjektif, dan juga bijektif. Nah, apa sih itu fungsi surjektif? Jadi fungsi surjektif itu merupakan himpunan di domain yang harus memiliki pasangan dan tidak boleh selingkuh. Itu istilah saya sih. Jadi itu kayak himpunan yang ada di domain dipasangkan dengan satu himpunan atau satu anggota yang ada di kodomain, yang mana ketika kita sudah memasangkan himpunan yang ada di domain, kita nggak boleh menduakan, maksudnya nggak boleh jadiin himpunan yang ada di domain itu menjadi 2 pasangan. Jadi masing-masing satu yang ada di himpunan A atau di himpunan domain. Terus selanjutnya kedua, ada surjektif. Surjektif itu himpunan di kodomain yang minimal berpasangan dengan satu domain. Nih, oh iya, jadi contoh dari yang injektif ini
yang mana yang di domain itu saling berpasangan satu dan tidak memiliki dua pasangan. Terus kalau yang surjektif itu himpunan dari kodomain minimal berpasangan dengan satu domain. Nah, di sini kita lihat yang di kodomain memiliki satu pasangan kan, minimal satu pasangan di domainnya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan di subjektif itu kodomain itu memiliki dua pasangan kayak gini nih, kan memiliki dua pasangan, jadi itu nggak apa-apa. Lanjut, bijektif itu kayak campuran dari injektif plus surjektif. Istilahnya tuh kayak kalau misalkan dijadiin satu, jadinya tuh yang bijektif himpunan yang di A sampai yang di B tuh rata, jadi saling sama rata lah gitu, saling kebagian, nggak ada yang nggak kebagian. Ini contoh yang injektif, subjektif, dan bijektif. Nah, jadi tuh intinya atau perbedaan utamanya itu yang injektif di domainnya, himpunan yang ada di domain semuanya harus memiliki pasangan dan tidak boleh memiliki dua pasangan, alias tidak boleh selingkuh. Terus kalau misalkan yang subjektif kodomainnya harus memiliki pasangan, tapi nggak apa kalau misalkan memiliki dua pasangan. Lalu lanjut yang bijektif yang terakhir, perbedaan yang utama dari semuanya itu adalah pergabungan antara injektif dan subjektif. Makanya namanya bijektif karena bi itu memiliki, ya artinya tuh dua, maksudnya dua. Nah, dua itu pergabungan dari injektif dan subjektif. Nah, makanya di sini saling melengkapi antara domain dan juga kodomain gitu. Oke, selanjutnya mari kita bahas selanjutnya di sini kita akan bahas fungsi komposisi. Nah, jadi fungsi komposisi itu adalah gabungan dari dua fungsi atau lebih, alias fungsi dengan fungsi disatukan. Jadi ntar kayak ada satu fungsi yang jadi wadah untuk fungsi lainnya. Nah, misalkan contoh di sini yang biasa yang digunakan itu kan fungsi f dan juga g. Nah, kalau misalkan f sama g itu dikomposisikan, mau f yang jadi wadah atau enggak g yang jadi wadah, akan dinyatakan seperti ini atau enggak seperti ini. Ini tergantung ya. Kalau misalkan yang menjadi wadahnya tuh f, maka ntar dinyatakan seperti ini, fgx. Tapi kalau misalkan g yang mau jadi wadah, ntar jadinya gfx. Jadi fungsi yang terdapat di paling depan itu maka akan jadi wadahnya untuk fungsi setelahnya tuh. Nah, gini, sekarang ini ada contoh soalnya. Di sini diketahui fx-nya dan gx-nya ini dan ini, maka yang ditanya fokx. Di sini kita ditahu fokx itu kan berarti yang ditanyakan g-nya dimasukkan ke wadah f, maka langsung aja kita kerjakan. Jawab. Di sini cara penyelesaiannya kita tulis dulu fgx ya sama dengan, langsung aja ya. Jadi fungsi g-nya kita masukin ke f. Gimana caranya? Caranya tulis dulu 2x plus 8 alias fx-nya. Ntar setiap ada x di sini nih, setiap ada x di fungsi f, maka kan kita masukkan dengan gx. Gx-nya yang ini, maka kita masukkan, berarti 2x-nya diganti dengan 3x plus 9. 3x plus 9, terus ini plus 8, maka hasilnya akan kita kali pelangi dengan ini, berarti 6x plus 18 plus 8, maka hasilnya akan
6x plus 26. Ini dia hasilnya. Maaf ya, sedikit berantakan soalnya ini masih rada miring. Oke, selanjutnya kita akan bahas beberapa soal untuk kita latihan soal supaya kita terbiasa untuk menyelesaikan soal-soal dari fungsi komposisi. Oke teman-teman, di sini sudah ada 2 soal. Yang soal pertama itu ditanyakan cos x-nya, yang mana kita udah tahuin fx-nya sekian dan gx sekian. Mari kita jawab. Jadi langkah pertama kita harus mengubah cos x menjadi seperti ini. Fx ya. Fx berarti sama dengan, langsung aja di sini kan G, kalau misalkan dianalikan yang pertama fungsi pertama itu yang G jadi wadahnya, jadi fungsi G jadi wadah dan F jadi yang mengisi wadah tersebut. Berarti Gx nya kan x min 4, kita setiap ada x di fungsi G maka kita masukkan dengan output fx. Langsung aja, berarti kan x min 4 maka diubah jadi 2x plus 3 min 4, maka hasilnya akan 2x min 1. Ini dia hasilnya. Lalu selanjutnya kita lanjut ke soal kedua. Di soal kedua kita udah ketahuin kalau misalkan fx-nya x kuadrat plus 1 dan gx-nya sama dengan 3x min 2. Di sini kita harus menentukan fgx-nya. Seperti yang tadi udah saya jelaskan, fog x itu kan sama aja kayak fgx ya. Maka kita buat jadi fgx nih di sini. Nah, selanjutnya kita masukkan fungsi g ke f. Di sini fungsi g-nya ada 3x min 2, masukkan ke f kuadrat plus 1. Jadi setiap ada x di fungsi f, kita ganti dengan output gx. Jadi x ya diubah jadi 3x min 2. 3x min 2 dikuadratin plus 1. Oke. Selanjutnya kita perhatikan yang ini dulu. Yang 3x min 2 dikuadratin, di situ hasilnya 3 dikuadratin 2 itu jadinya 9x kuadrat, terus 6 dikali min 2 jadi min 12x plus 4, di sini plus 1, maka 9x kuadrat min 12x plus 4 ditambah 1 hasilnya plus 5. Maka ini adalah hasil akhir dari fog x yang ditanyakan di nomor 2. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya serta penjelasan dari diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.